Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi regional dan subregional. Organisasi regional dan subregional merupakan unit atau entitas regional atau subregional yang memiliki program statistik dan berpartisipasi di acara tahunan PBB atau UNSC, serta badan statistik antar pemerintah berupa konferensi atau komite statistik dari Komisi Regional PBB atau UNRCS sebagai pengawas atau pengamat. Nah, organisasi di kategori ini dibagi berdasarkan letak geografi yang pada umumnya mewakili wilayah operasi mereka, terkecuali OECD karena negara anggotanya itu berada di berbagai wilayah benua. Nah, secara garis besar terbagi menjadi 4. Yang pertama Afrika, yang kedua Amerika, yang ketiga Asia dan Pasifik, dan yang keempat Eropa dan negara lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2, yaitu Afrika dan Amerika. Nah, sebelum itu, seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya OECD tersebar di berbagai benua ya. Terdapat benua Amerika, lalu ada Eropa, Australia, dan Asia. Yaitu merupakan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan. Nah, masuk ke benua Afrika terbagi menjadi 8 ya. Di sini ada 8. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Oke, yang pertama Afrika Union atau Uni Afrika, yaitu mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Afrika dengan memperjuangkan inklusi warga dan meningkatkan kerjasama dan integrasi negara-negara Afrika. Memiliki visi Afrika yang terintegrasi, sejahtera, dan damai, didorong oleh warganya sendiri dan mewakili kekuatan dinamis di area global. Itu memiliki mandat penyediaan dan promosi informasi statistik berkualitas yang selaras dan praktik yang baik dalam mendukung dan memantau pengimplementasian Agenda 2063 untuk integrasi dan pembangunan Afrika. Oke, selanjutnya ada Economic and Statistical Observatory of Sub-Saharan Africa atau AFRISTAT, yaitu Observatorium Ekonomi dan Statistik Afrika Sub-Sahara. Didirikan pada tahun 1993, yaitu organisasi antar pemerintah dengan pengembangan kapasitas dalam statistik sebagai tujuan utamanya, memanfaatkan sumber daya dari 22 negara anggota dan lembaga subregion untuk integrasi ekonomi, memiliki mandat berfokus pada 3 modalitas untuk membangun harmonisasi dan integrasi regional melalui metodologi umum, pelatihan, dan memfasilitasi hubungan di antara ahli statistik Afrika, terutama negara-negara yang berbahasa Prancis. Yang ketiga, Common Market of Eastern and Southern Africa atau KOMESA, yaitu pasar bersama untuk Afrika Timur dan Selatan. Didirikan sebagai organisasi negara-negara berdaulat, merdeka, bebas, sepakat bekerja sama dalam mengembangkan sumber daya alam dan manusianya untuk kebaikan semua rakyatnya. Memiliki misi berusaha untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di semua negara anggota melalui peningkatan kerjasama dan integrasi di semua bidang pembangunan, terutama dalam pembangunan perdagangan ya, bea cukai dan urusan moneter, transportasi, komunikasi dan informasi, teknologi, industri dan energi, gender, pertanian, lingkungan, dan sumber daya alam. Janji negara anggotanya bekerja sama menciptakan data statistik terkini, andal, selaras, dan dapat dibandingkan tentang berbagai sektor kegiatan ekonomi. Yang keempat ada East African Community atau EAC, yaitu Komunitas Afrika Timur, memiliki tujuan mengembangkan kebijakan dan program yang ditujukan untuk memperluas dan memperdalam kerjasama di antara negara-negara mitra di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, penelitian dan teknologi, pertahanan, keamanan, dan urusan hukum dan peradilan untuk keuntungan bersama. Yang kelima, Economic Community of Central African State atau ECCAS, yaitu komunitas ekonomi negara-negara Afrika Tengah, yaitu jika digabungkan populasi pada tahun 2020 mencapai 200 juta penduduk, luas areanya 6,67 juta kilometer persegi yang terdiri dari 11 negara anggota. Nah, komunitas ekonomi Uni Afrika ini untuk mempromosikan ya kerjasama ekonomi regional di kawasan Tengah Afrika, didirikan pada 18 Oktober 1983 dengan pendatanganan perjanjian konstitutifnya di Libreville. Nah, perjanjian ini direvisi dan diadopsi pada tanggal 18 Desember dan kemudian mulai berlaku pada 28 Agustus 2020. Memiliki tujuan untuk mencapai otonomi kolektif, meningkatkan standar hidup penduduknya,
dan menjaga stabilitas ekonomi melalui kerjasama yang harmonis. Yang keenam ada Economic Community of West African States atau ECOWAS, yaitu Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat. Nah, didirikan pada 28 Mei 1975 melalui Perjanjian Lagos, yaitu serikat politik dan ekonomi regional beranggotan 15 yang berlokasi di Afrika Barat. Total luas negara anggotanya sampai 5 juta kilometer persegi dengan perkiraan populasinya 349 juta. Nah, mencakup dua blok ya, subregional berupa Serikat Ekonomi dan Moneter Afrika Barat dan Zona Moneter Afrika Barat. Nah, di komunitas ini menggunakan 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan bahasa Portugis. Memiliki tujuan menciptakan satu blok perdagangan besar melalui kerjasama ekonomi. Selanjutnya ada Intergovernmental Authority on Development atau IGAD, yaitu otoritas antar pemerintahan untuk pembangunan, terdiri dari negara Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, dan Uganda. Nah, didirikan pada tahun 1996, menggantikan komunitas sebelumnya atau IGADD ya, yang berdiri pada tahun 1986. Nah, di IGADD sendiri memiliki mandat untuk mengatasi kekeringan parah dan berulang dan bencana alam lainnya ya, yang bertanggung jawab atas degradasi ekologi yang menyebabkan kelaparan yang meluas dan kesulitan ekonomi di wilayah IGAD. Nah, lalu selanjutnya di IGAD sendiri, mandatnya diperluas mencakup ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan, kerjasama ekonomi dan politik, dan juga kemanusiaan. Nah, harapan dari IGAD sendiri untuk pekerja statistiknya, yang pertama memastikan ketersediaan informasi statistik yang relevan dan berkualitas untuk perencanaan, perumusan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dari program dan protokol IGAD. Yang kedua, memperkuat proses integrasi negara-negara anggota untuk mendukung implementasi, pemantauan, dan evaluasi Agenda 2063 untuk Afrika dan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Lalu yang ketiga yaitu memimpin harmonisasi konsep statistik, definisi, dan metode di wilayah IGAD. Lalu yang ke-8 ada Southern African Development Community atau SADC, yaitu Komunitas Pembangunan Afrika Selatan, yaitu didirikan dan dikelola oleh negara-negara Afrika Selatan, memiliki tujuan memajukan kerjasama sosial ekonomi, politik, dan keamanan di antara 16 negara anggotanya, dan mendorong integrasi regional untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan kekayaan. Lalu di SADC itu difasilitasi oleh Sekretariat SADC untuk implementasi kegiatan dan program untuk pengentasan kemiskinan ya, dan integrasi regional secara keseluruhan. Nah, tujuan menyeluruh sistem statistik regional SADC itu mendukung integrasi regional untuk menyediakan informasi statistik regional yang relevan, tepat waktu, dan akurat untuk digunakan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan protokol, serta pengambilan keputusan. Selanjutnya, di Amerika sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, Komunitas Andean atau Andean Community, yaitu organisasi internasional yang terdiri dari beberapa lembaga yang membentuk Andean Integration System atau SAI. Memiliki tujuan mencapai pembangunan yang komprehensif, seimbang, dan pengembangan mandiri melalui integrasi Andean dengan proyeksi menuju integrasi Amerika Selatan dan Amerika Latin. Nah, dalam mencapai tujuan itu sendiri dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komunitas Andean atau SGCAN yang bertanggung jawab menghasilkan informasi statistik yang dapat dibandingkan tentang situasi ekonomi dan sosial dari negara-negara anggotanya. Yang kedua ada Caribbean Committee atau CARICOM, merupakan komunitas Karibia yang didirikan pada tahun 1973, yaitu memiliki mandat berkontribusi dalam mendukung negara anggotanya untuk yang pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua pembangunan masyarakat yang inovatif dan produktif dalam kemitraan dengan lembaga dan kelompok yang bekerja sehingga mencapai komunitas yang berpusat pada manusia, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional. Nah, CARICOM Statistical System ini memfasilitasi ya pengembangan dari statistik CARICOM itu sendiri, yaitu memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan pengakuan akan pentingnya kecukupan layanan statistik ke negara-negara di kawasan, lalu memperluas ruang lingkup dan cakupan pengumpulan data statistik, dan yang ketiga meningkatkan kualitas, komparabilitas, dan kelapatan waktu statistik yang dihasilkan. Lalu yang ketiga ada Mercosur, yaitu Perdagangan Amerika Selatan, didirikan melalui perjanjian
Asuncion pada tahun 1991 dan protokol Europreto pada tahun 1994 yang memiliki tujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan pergerakan lancar dari barang ataupun manusia sendiri, orang, dan mata uang. Lalu mempromosikan zona intra perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan bersama di antara negara-negara anggota. Lalu yang keempat ada organisasi negara-negara Karibia Timur atau Organization of Eastern Caribbean States (OECS), yaitu terdiri dari 11 negara anggota organisasi antar pemerintah subregional yang memiliki tujuan untuk mendirikan Eastern Caribbean Economic Union atau ECEU sebagai ruang ekonomi dan keuangan tunggal dengan mengupayakan integrasi regional para anggotanya. Memiliki mandat untuk statistik, yaitu mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui koordinasi, harmonisasi, dan tindakan bersama dan mengejar kebijakan bersama. Lalu yang terakhir yaitu Central American Integration System atau SICA, Sistem Integrasi Amerika Tengah, yaitu kerangka kembangan integrasi regional Amerika Tengah itu sendiri, memiliki tujuan untuk realisasi integrasi untuk membentuk Amerika Tengah di kawasan perdamaian, kebebasan, demokrasi, dan pembangunan. Nah, memiliki Komisi Statistik Amerika Tengah SICA itu komisi teknik khusus yang didirikan pada Desember 2008, yaitu untuk memfasilitasi pengembangan statistik regional. Yang kedua, menghasilkan informasi statistik regional yang diperbarui dan tepat waktu berdasarkan informasi dan dari institusi nasional dan regional. Lalu menstandarisasi metodologi dan definisi untuk memungkinkan data dapat dibandingkan dan dikumpulkan dari wilayah tersebut.